Allah, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salamnya marilah kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Berbicara tentang perubahan, setiap orang punya ceritanya masing-masing, setiap orang punya pengalaman hidupnya masing-masing. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk, setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka jangan lihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah seseorang dalam masa hari ininya dan bagaimana dia berjuang untuk kemudian berubah jadi lebih baik lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya ingin membunuh Rasulullah, tapi sekarang apa? Sekarang makamnya berada di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Maka berbicara tentang hijrah ada dua syarat, ada yang dituju dan ada yang ditinggalkan. Apa yang ditujunya? Yang ditujunya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkannya kemaksiatan. Maka di dalam hijrah ini berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jalani aja sampai beres biar sukses. Hijrah itu berprogres. Maka jalani prosesnya, kemudian bangun progresnya. Mulai keluar dari zona nyamannya. Yang tadinya nyaman gak sholat, tinggalkan. Sekarang mulai sholat. Yang tadinya nyaman nunda-nunda sholat, tinggalkan. Sekarang mulai sholat di awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah di awal waktu. Kalau kita punya banyak waktu, tapi masih menunda-nunda sholat, kita masuk kategorinya fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu tadi, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang tadinya mungkin nyaman bermaksiat, tinggalkan. Sekarang mulai tobat. Mulai melakukan perubahan dalam hidup. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhijrah disebutkan di Al-Qur'an surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka barang siapa yang ingin berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah akan berikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Maka barang siapa yang keluar dari zona nyamannya, keluar dari rumahnya, untuk kemudian menjemput ridha Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, maka kematian datang menimpa pada dirinya, faqad waqa'a ajru Allah, maka Allah telah menetapkan pahala terbaik di sisinya. Maka Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka ayo, jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah untuk berubah menjadi lebih baik, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan terus ada. Kita mungkin sering kali lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Berkembang biak-biak, tapi tidak dibanding dengan berkembang baik. Cinta tidak cukup dengan hanya menyatakan tanpa mampu menyatukan. Kita jangan sering menanggalkan, menentukan tanggal, lalu meninggalkan. Itu menyakitkan. Kenapa ketawanya kayak penuh perasaan? Seperti yang senang mengalami. Jangan rindu berat, biar aku aja. Rindukan sang perindu, yang Allah itu tersemburu. Untuk apa merindukan makhluk yang belum tentu merindu kamu? Bertepuk sebelah kanan itu lelah dong. Seperti mengejar bayang-bayang, dipegang susah, kita gerak dia gerak, kita jalan dia jalan, capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu. Bagaimana tips and trik untuk menaklukkan bayang-bayang tersebut? Sudah, berbalik arah, biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita. Bayangkan. Maka ayo dekati Allahnya, dekati Allah. Tahu gak? Allah itu Al-Latif, lembut, ngasih jawabannya juga eksotik, tak terprediksi tapi nyaman di hati. Maka ayo mulai dekati Allahnya, mulai dengan cara memperbaiki diri kita. Salah satunya dengan cara memperbaiki sholat kita. Coba renungkan diri kita pada saat ini. Temukan hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya Masya Allah, hartanya banyak, karirnya tinggi, kedudukannya bagus, jabatan tinggi, tapi nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Maka itu teman-teman, ayo jaga sholat kita, karena status ini akan menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Kata Nabi, perbedaan utama ciri insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu adalah sholatnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yahasabu bihi abdul yaumil qiyamati as-shalah.
idza salahat salah sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Amal pertamanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak itu adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk seluruh amalan-amalan lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar teruntuk amalan-amalan yang lainnya. Makanya ayo kita tingkatkan salat kita pada bulan Muharram ini. Jangan sampai kita masih nunda-nunda salat, masih nunda-nunda salat. Engkau akan lihat umatnya Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi kalau mau dibedakan umat Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu. Jadi katanya umat Nabi Muhammad dipanggil azan gak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad disuruh sujud gak mau sujud. Kata Allah sederhana, umatnya Nabi Muhammad itu tarohum beruka'a sujadah. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud, maksudnya sholat. Jadi kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya, datang gitu kan ke masjid. Ini sindiran halus tapi tajam gitu. Jadi mohon maaf ya, kalau Anda masih mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi nggak sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Ini umat Nabi Muhammad atau bukan? Jadi silahkan cek